Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita limpahkan, selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang jika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Walaupun pohon-pohon di bumi dijadikan pena untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian ditambah lagi tintanya 7 lautan di muka bumi ini untuk dijadikan tinta, maka itu tidak akan cukup untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, pada kesempatan tarawih ini, saya akan mencoba untuk berbicara tentang sebuah tonggak masa depan, sebuah tonggak masa depan umat Islam, yaitu pemuda. Ada hadis, ada Al-Quran. Pemuda disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu cerita tentang 7 pemuda Al-Kahfi yang waktu itu masuk ke dalam gua kemudian ditidurkan oleh Allah untuk diselamatkan dari rezim pemerintahan di waktu itu, karena pemuda itu adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pejuang Islam. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan syubbanul yaum rijalul ghadib. Pemuda masa kini adalah harapan di masa depan. Kemudian di dalam mahfudhat kata-kata bahasa Arab pun disebutkan iktanim khamsan qabla khamsin. Hati-hatilah terhadap 5 perkara sebelum datang 5 perkara, dan diantaranya itu yaitu syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian kenapa Al-Quran, kenapa hadis, kenapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian kata-kata bahasa Arab, kata mutiara itu banyak menyebutkan tentang pemuda? Karena pemuda ini merupakan memegang peran yang amat penting di dalam agama, kemudian nusa, kemudian bangsa. Baik buruknya suatu bangsa itu ditentukan oleh pemuda. Maka di dalam suatu bahasa Arab, kata-kata bahasa Arab juga disebutkan lagi, al-alimu kabir, seorang yang berilmu itu derajatnya besar. Wa in kana hadatsan, walau ia masih muda. Wal jahilu shaghirun, dan orang-orang yang tidak berilmu itu shaghir, kecil derajatnya. Wa in kana syaikhun, walaupun ia sudah lanjut usia. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman, maka belajarlah, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan langsung memiliki ilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidak mungkin seorang alim sama dengan seseorang yang jahil, seorang yang bodoh.
karena akan terlihat perbedaannya di situ. Wa inna kabiral qaumi idza la ilma indahu, sesungguhnya jika pemuka suatu kaum, pemimpin bangsa tidak memiliki ilmu, sogirun, mereka akan kecil derajatnya. Idzal taffat alaihil mahafil, jika berkumpul di majelisnya para alim ulama. Tidak dapat dipungkiri memang pemuda adalah tonggak masa depan agama Islam, kemudian masa depan bangsa. Pemuda ini memang memiliki peran yang sangat penting. Di tangan pemuda itu bahasanya seperti memegang harapan untuk kelangsungan agama, kemudian kejayaan agama. Karena itu memang betapa pentingnya para pemuda memiliki modal iman, kemudian ilmu, kemudian akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia sebagai bekal untuk membangun masa depan. Seperti itu. Dari kisah Ashabul Kahfi yang tadi telah disebutkan, kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwa memang pemuda yang memiliki keimanan kuat akan senantiasa mendapat pertolongan, perlindungan, kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berada dalam keadaan yang sulit. Namun iman yang kuat juga perlu didasarkan pada ilmu, kemudian perilaku hidup. Nah, maka pas banget di momen Ramadan ini. Nah, momen Ramadan sebagai syahrul madrasah, bulannya madrasah, bulannya kita belajar. Nah, momen Ramadan ini menjadi ajang, menjadi saat yang tepat bagi para pemuda untuk menempa dirinya serta memperbanyak ilmu sebagai bekal kelak dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi yang sudah sekian banyak kemajuan-kemajuan ditawarkan oleh Barat, kemudian ditawarkan oleh negara-negara lain seperti artificial intelligence, AI dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja mungkin lapangan kerja yang ada sekarang yang dipegang oleh manusia, maka mungkin bisa saja tergantikan oleh AI nanti di kehidupan yang akan datang. Maka dari itu sangat penting bagi para pemuda untuk ayo tanamkan dalam diri kita semangat ghirah, semangat untuk belajar agama, kemudian semangat untuk mencoba hal yang baru mumpung masih muda. Kalau udah tua mah bahasanya aduh udah susah ngingetnya ya, banyak urusan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian fisik juga mungkin ada yang sudah lemah dan lain sebagainya, ada yang terkena penyakit, komplikasi. Mumpung masih muda, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika badan masih fit, otak masih fresh, kemudian masih semangat dalam melakukan berbagai hal, baiknya untuk cobalah hal-hal yang baru. Selagi masih di dalam koridor keislaman, koridor kebaikan, koridor keimanan kepada Allah, maka cobalah hal-hal baru itu. Karena itu semua bermanfaat bagi diri pemuda itu sendiri. Kemudian dengan ilmu agama yang didapat itu dapat membentuk prinsip bagi seorang pemuda yang tengah tumbuh dalam pencarian jati diri. Sangat pas bagi pemuda-pemuda ataupun anak-anak yang memang sudah mencapai umur baligh ya. Terutama bagi keluarga ataupun orang tua yang memang memiliki anak-anak yang sudah mencapai baligh, terutama lelaki ataupun perempuan. Karena kan terkadang kita kalau mau gampang mah ya masukin anak ke pesantren aja gitu, supaya nanti dididik di pesantren, habis itu lulus gitu, kita udah bisa terima gitu loh bahwa anak kita wah udah 3 tahun belajar di pesantren, bisa agama, bisa mengaji dan lain sebagainya. Memang Bapak Ibu bisa mengaji, bisa beribadah, tapi belum tentu bisa untuk menjaga keimanannya. Anak ketika di pesantren itu memang diajarkan ditempa oleh para ustadz sebagai penanggung jawab. Tapi ketika sudah liburan, ketika sudah pulang ke rumah, maka tanggung jawab itu akan kembali kepada keluarganya, kepada orang tuanya.
Maka sangatlah penting di sini peran-peran keluarga di rumah untuk selalu mencontohkan, bukan hanya menyuruh. Karena ketika menyuruh, kalau anak-anak sekarang mah udah pinter Pak, nyuruh doang, nggak ngerjain, jadi nggak mau mereka gitu. Maka hal yang lebih baik untuk dilakukan adalah mencontohkan. Seperti Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang perintah pertama kali sholat itu turun, bagaimana takbir ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, tapi Rasulullah langsung maju ke depan, kemudian mencontohkan dengan sholat 2 rakaat. Dan kemudian sahabat pun mengelilingi Rasul dan memperhatikannya, seperti itu. Begitulah tumbuh kembang seorang pemuda juga memang dipengaruhi ya dari faktor lingkungannya ia berada. Lingkungan yang baik juga akan membentuk karakter kemudian kepribadian yang baik juga. Sebaliknya jika lingkungannya memang lingkungan yang buruk, maka kepribadian kemudian karakternya juga akan hancur. Maka penting bagi keluarga untuk selalu memantau bagaimana anak-anaknya itu untuk selalu berada dalam pergaulan yang memang baik dan pergaulan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita di rumah sudah membimbing, kemudian mengajari dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada keislaman, tapi ketika di luar lingkungannya seperti itu, kemudian ketika balik ke rumah kita acuh tak acuh, itu sama saja sia-sia pengajaran kita di rumah. Maka dari itu sangat penting peran lingkungan dalam pembentukan mental para pemuda di masa sekarang. Oleh karenanya seperti yang telah disampaikan di awal, nah Ramadan ini menjadi saat yang tepat bagi para pemuda kemudian remaja untuk menempa dirinya kemudian dalam lingkungan kebaikan. Dari hal-hal yang kecil saja, seperti apa? Seperti membantu untuk menyiapkan makanan sahur, membantu menyiapkan makanan berbuka, kemudian ikut serta dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Kan kalau pemuda sekarang mah kebanyakannya apa? Main game, kemudian scroll gadget dan lain sebagainya. Nggak apa-apa scroll gadget, nggak apa-apa scroll HP, tapi jangan sampai itu melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memohon agar selalu diberikan ketakwaan, kekuatan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi dari hal-hal yang buruk. Dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah selalu menyehatkan kita, kemudian memudahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan dan hajat-hajat kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warzuqnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.